di samping kita ini di Kubah Hijau itu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, macam main burung. Iya, Aca lagi main burung. Hari ini kita berdiri di depan makam Baqi, dan keutamaan-keutamanya orang-orang yang wafat di kota Mekah dan Madinah apabila mereka dimakamkan di Baqi dan juga di Ma'la, maka mereka akan terhindar, terbebas dari yang namanya siksa kubur. Jadi dua tempat yang mana ketika wafat manusia tidak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka. Assalamualaikum ya syuhada Baqi. Assalamualaikum ya Baqi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ya, ini kita di samping kita ini di Kubah Hijau itu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ya berseberangan dengan makam Baqi. Jadi janji Allah ya bahwa jenazah para syuhada, aulia, penghafal Quran dan para nabi itu jenazahnya utuh. Jadi karena banyak jenazah yang utuh dan yang gugur, maka bisa diyakini bahwa janji yang lain termasuk makam para nabi itu adalah utuh. Jadi insya Allah ya, Nabi kita Muhammad SAW di sebelah kita ini masih utuh jasadnya, masih ada. Karena beberapa kali Yahudi ingin mencuri jasad. Selain itu ada ciri lagi, selesai hidup beliau, ciri-ciri Nabi Muhammad itu salah satunya adalah ketika semakin dihina, semakin direndahkan, makin mulia, sifatnya makin mulia. Ini yang tidak kita jumpai pada manusia biasa. Memang manusia biasa kalau makin dihina emosian. Ini nggak pernah ada emosi dari Nabi Muhammad. Makin dihina makin dia terlihat kemuliaannya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad dibilang penyihir oleh orang pengemis buta, dihina-hina, direndahkan, tapi yang dilakukan adalah Nabi Muhammad malah nyuapin makan. Sampai suatu ketika nggak ada lagi yang nyuapin makan, ya Sayyidina Umar gantikan ngasih makan. Tapi apa yang Sayyidina Umar rasakan, ternyata sambil ngasih makan dia mencaci Rasulullah hingga geram Nabi Sayyidina Umar. Hingga Sayyidina Umar jelaskan, tahu nggak kemarin tuh siapa yang kasih makan? Itu Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya beliau menangis dan akhirnya masuk Islam. Pernah satu kejadian lagi, jangankan Nabi Muhammad, cucunya saja, kita nggak bisa bilang anaknya, siapa, cucunya saja
ketika direndahkan dan dihina, ada orang-orang Yahudi yang penasaran gitu, karena memang salah satu tandanya adalah dengan merendahkan Nabi Muhammad dan keturunannya, maka keturunannya akan semakin kelihatan kemuliaannya. Jadi mereka tuh senang dengan sengaja merendahkan. Jadi cucunya Sayyidah Hasan Hussein lagi ketemu di depan rumah dikatain keluarganya begini begitu. Itu cuma niatin katanya. Terus dia bilang, paman lapar, paman haus, sampai ngomongnya begini gitu. Sehingga dia kasih makanan orang itu. Terus akhirnya orang itu menangis. Saya cuma ngetes doang. Seandainya benar begini, ternyata engkau adalah benar keturunan Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu salah satu tanda kenabian Rasulullah. Jadi kita nggak bisa bantah bahwa Rasulullah ini bukan manusia biasa. Nggak seperti para nabi. Nabi Musa pernah emosi, pernah marah. Nabi-nabi yang lain juga pernah marah. Insya Allah Nabi Muhammad ini yang paling gak punya rasa marah, apalagi kita digini. Nah itu salah satu ciri dari kenabian Rasulullah SAW. Saya kira itu saja, sambil nanti kita lanjut ya. Nanti kita akan selama di Madinah kita akan bahas terus tentang Rasulullah. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari sini kecintaan kita makin bertambah. Ya dengan mulut kita bahasanya dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada di hati-hati ya. An-Nabawi Al-Munawwarah. Ini sekarang lagi keliling komplek Masjid Nabawi. Eca sudah bangun mau pakai sandal. Aduh, mau tante K. Yang lain masih sana, semua udah pada kepanasan. Kita sekarang berada di Masjid Mushola Ghamamah. Dulu sebelum Masjid Nabawi itu ada, Rasulullah selalu melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Ghamamah. Nah jadi ketika Rasulullah sedang sholat, cuacanya lagi panas kayak begini nih, jadi awan nutupin. Jadi semua jamaah tuh awan tuh turun nutupin, mayungin kayak begini nih. Jadi dipayungin. Makanya disebut dengan Masjid Ghamamah, disebutnya Masjid Awan. Kalau Masjid Ghamamah ini masih dibuka untuk melaksanakan ibadah sholat. Rambutnya lurus. Aja. Lari. Masya Allah.
Ayo naik, Peggy, naik. Bingung deh. Ayo lari, Aca. 1, 2, 3. Ada sama abang filmnya. Ambil Om. Iya. Thank you. Si air jam-jam. Seger bang. Anwar Al-Madinah. Apa bedanya perkutut sini sama perkutut sana? Perkutut sini ngomongnya besar. Ya. Nam. Kita nggak bisa masuk. Ini Kurma sama palem. Oh, ada burungnya tuh. ini daerah paling hijau, banyak burung. Nah tadi ada burung perkutut. Jadi waktu Nabi wafat, ya bukan pada ngurus Nabi, tapi kumpul di sini, mikirin siapa yang ngurusin Papa. ya, perjuangan Nabi. Papa. Sampai berapa hari, Wi? 7 hari ya? 3 hari. Sampai 3 hari itu Ini dulu sama papa. tempat taman juga sama seperti ini. Jadi ini diabadikan untuk mengenang proses suksesi kepemimpinan selanjutnya. Jadi diputuskan Sayyidina Abu Bakar yang melanjutkan. Sedangkan kaum Syiah pengennya Sayyidina Ali, jadi ngotot-ngototan. 3 hari mereka bukan mengurus jenazah tapi mikirin siapa yang melanjutkan. Ini lihat ini udah tua banget ya pohonnya. Berarti kejadian itu 1600-an. Besoknya duduk. Sekarang kita mau sholat zuhur.
أشهد